Yo, halo. Kali ini saya mau coba bongkar-bongkar perangkat atau gadget yang pernah kita bahas dengan harga yang murah, yang aneh, yang halu, dan yang bikin penasaran lah. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau nanti bakalan barbar. Soalnya saya nggak cari tahu dulu cara bongkarnya. Kayaknya nggak ada juga sih. Dan alat-alat yang dipakai pun seadanya, jadi harap maklum lah ya. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja gas bongkarin. Yang pertama ada tablet halu, yaitu Tab Pro 11 yang harganya cuma 300 ribuan tapi speknya di luar nalar. Untuk kondisinya sampai saat ini masih normal, bisa nyala, sinyal juga muncul. Pokoknya setelah di-review belum ada masalah, kecuali masalah bawaannya sih tetap halu. Tablet ini tuh pakai model unibody dengan bahan metal yang cukup solid kalau dipegang. Terus sekilas memang nggak begitu kelihatan celahnya, tapi coba buka dulu deh penutup slotnya ini nih. Di sini ada 2 baut, tapi untuk bagian lainnya nggak kelihatan ya. Buka dulu deh. Nah, ketemu juga nih celahnya. Coba dikopet-kopet ya, pakai pick gitar. Dan coba congkel-congkel juga nih, pakai apa ya namanya ini? Buat bersihin telinga itu loh. Ini tuh kayak ada kancingnya ya, jadi harus sambil diangkat buat lepasinnya. Dan pelan-pelan juga sih, takutnya patah. Makin lama makin ngeri nih. Nah, akhirnya bisa juga dilepas. Dan inilah daleman dari tablet halu Tab Pro 11. Wah, ternyata berantakan ya. Ini kayak cuma ditempel-tempel gitu ya ke LCD-nya. Terus beberapa konektornya masih pakai kabel biasa yang disolder. Untuk baterainya ini emang lebar sih, cuma nggak ada keterangan gitu ya. Kalau untuk speakernya ternyata emang ada 2 loh. Kalau kamera mah cuma 1 pastinya. Untuk di LCD-nya ini ada keterangan tahun 2024 ya, mungkin pembuatannya. By the way, back covernya ini lumayan tebel loh. Untuk PCB-nya ini pakai yang warna biru, ukurannya lumayan besar, dan memang cuma 1 aja, nggak misah-misah ya. Sedangkan untuk bagian chipnya ini dilindungi plat gitu. Coba dibuka deh. Nah, kelihatan kan kalau chipset yang dipakai di tablet ini yaitu MediaTek MT6737V. Terus SK Hynix ini kalau nggak salah eMMC-nya ya. Dan ada Silid. Ini kayaknya IC touchscreen-nya ya. Agak-agak mirip yang namanya. Ya nggak berharap bagus sih daleman dari tablet ini. Dari sistemnya aja nggak jelas ya. Tapi bisa dimaklumin lah karena harganya yang murah. Lanjut, yang kedua ada si cilik KW, yaitu iPhone 17 Pro Mini yang ada tulisan welcome. Handphone ini tuh menurut saya unik ya, soalnya cukup niat buat mirip sama iPhone 17 Pro yang punya desain baru, tapi harganya cuma 600 ribuan aja. Untuk kondisinya ini masih normal, bisa nyala, dan sinyal pun 5G malah. Halu sih, mirip-mirip kayak tablet tadi ya. Modelnya pun sama ya, unibody, cuma yang ini kayak lebih halus, nggak kelihatan potongan desainnya. Paling di bagian LCD-nya aja nih, apa lepasnya lewat LCD ini kali ya? Waduh, kok konektornya di belakang ya? Apa harus congkel back covernya dari sini? Duh, nggak bisa sampai rusak gini nih. Tapi kalau nggak bisa, tanggung banget ya. Bentar-bentar, ini kalau dipaksa nambah rusak deh. Apa bagian belakang ini bisa dibuka kali ya? Coba dikopet-kopet deh. Tuh kan bener, ternyata ini tuh nempel. Dan di balik ini baru deh kelihatan bautnya. Tahu gini nggak ngerusak ya. Oke, udah mulai kendor nih. Masih ada yang nyangkut di atas. Bagian kamera ini kali ya bisa dilepas juga. Oh iya bener. Nah baru deh bisa dilepas juga nih. Waduh, masih belum kelihatan aja nih mesinnya. Ribet banget ya bongkarnya. Jadi di sini ada baut lagi dan beberapa komponen yang nempel. Jadi nggak bisa lepas nih dari framenya. Terus posisi baterainya juga nempel ke PCB. Harus lepasin satu-satu ya. Riweh. Nah, akhirnya bisa lepas juga nih LCD, frame, dan bagian mesinnya. Tapi untuk baterainya ini tetap terhubung, soalnya pakai kabel yang disolder. Risih banget lepas, nggak bisa nyolder Untuk PCB-nya ini pakai yang warna biru, dan masih satu kesatuan gitu, nggak misah-misah, sama kayak di tab tadi. Terus untuk mesin atau chipsetnya dilindungi plat, biar nggak langsung kena baterainya. Harus dilepas dulu nih kalau mau lihat. Nah, jadi inilah chipset yang dipakai di handphone ini. Pakai MediaTek MT6580A.
Terus kalau chip eMMC-nya, ini saya coba cari dari serinya pakai punya Samsung ya. Ini handphone beneran dah, walaupun bentukannya kecil, tapi buat ngebongkarnya perlu tenaga ekstra. Soalnya ribet, risih, dan acak-acakan juga komponennya. Oke, yang ketiga, ada konsol game TV Stick yang kecil tapi isinya banyak game dari berbagai jenis konsol. Bahkan yang ini bisa mainin game PS2 juga loh. Tapi desainnya ini malah mirip Xbox Series S yang versi mini ya. Nah, jadi ini adalah Game Stick M88 SJ Gam. Ini saya coba masih oke ya, belum ada masalah. Dan kalau dibongkar juga nggak banyak masalah sih, soalnya gampang nih kelihatannya. Nggak ada baut-baut gitu, dan udah kelihatan celahnya. Sebelum dikopet-kopet, lepasin dulu ya micro SD-nya. Lumayan nih, takut patah. Ini walaupun nggak ada baut, tapi dia ngunci gitu. Lumayan keras dan kudu sabar ngecongkelnya, biar nggak patah. Waduh, tetap aja nih ada yang patah kuncinya. Tapi nggak sampai hancur sih, masih bisa dilem. Dan inilah mesin dari Game Stick M88 SJ Gam. Copotnya gampang banget, karena nggak ada baut atau kancingnya lagi nih. Untuk PCB-nya pakai yang warna hitam, terus kelihatannya lumayan rapih komponen-komponennya. Di sini ada keterangan kalau modelnya R09V1.1, tanggal 14 bulan 2 tahun 2025. Wah, beneran masih baru ya perangkat ini. Terus di sini langsung kelihatan chipnya tanpa ada pelindung lagi, semacam plat gitu, nggak ada heatsink atau pendingin ya. Untuk chip yang kanan ini kayaknya eMMC dari Samsung kalau saya cek dari serinya, tapi yang kanan kurang tahu nih apaan, nggak ketemu. Cuma dari info yang saya dapat, perangkat ini tuh pakai prosesor octa-core 2 GHz dan GPU-nya Mali G52. Ada juga yang bilang pakai chipset UniSoC T618 ya. Emang banyak rahasianya sih ini, sistemnya aja tertutup. Tapi jujur aja, di harga sejutaan ke atas, menurut saya ini tetap nggak rekomen ya. Nah, yang keempat nih, ada modem Wi-Fi atau MiFi dengan harga yang murah cuma 100 ribuan aja, yaitu MiFi D09. Ini sering saya pakai ya sampai sekarang, soalnya simple aja gitu, walaupun kecepatannya pas-pasan, tapi cukuplah buat kebutuhan ringan saya. By the way, di modem ini kan ada embel-embel Telkomsel ya, tapi saya kurang yakin kalau ini tuh produk bundlingannya operator Telkomsel. Terus dari sistem dan segala macamnya janggal sih emang. Untuk lihat mesin dari modem ini kayaknya gampang, soalnya pas buka back cover udah nongol tuh beberapa biji baut yang siap dibuka. Terus tinggal dikopet aja deh bagian depannya ini. Di sini langsung kelihatan PCB yang pakai warna hijau ya. Ini bisa langsung diangkat sih, soalnya nggak ada baut lagi, cuma ada yang ngunci nih. Kudu pelan-pelan ya biar nggak patah. Kalau lihat dari tanggalnya ini, kayaknya ini bukan produksi lama. Dan ini lumayan rapih sih menurut saya. Apalagi di bagian chipsetnya ini ketutup semua sama plat. Cuma agak kendor sih platnya, tapi jadi gampang dilepas juga nih. Tuh di sini juga kayak dibagi-bagi gitu ya. Nah, ternyata modem ini pakai chipset Qualcomm MSM8916 atau bisa disebut juga Snapdragon 410. Dan untuk chip eMMC-nya pakai SK Hynix. Ya, walaupun murah, menurut saya modem ini lumayan enak buat dipakai. Masih lancar-lancar aja, dan untuk dalamannya juga setelah dilihat cukup rapih ya. Ya, jadi itulah beberapa barang yang saya bongkar. Ada tablet halu, iPhone 17 Pro Mini, TV stick PS2, dan modem Wi-Fi murah. Semuanya udah saya rakit lagi nih, walaupun kondisinya nggak kayak sebelum dibongkar, karena ada bekasnya. Tapi ini masih bisa dipakai lagi, normal. Kecuali si iPhone 17 Pro Mini, udah tenang di alam sana, alias matot. Oke, sekian video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.